Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuratul Sofiyatun Azizah, NIM 20-206-2007, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Saya di sini akan membacakan esai yang telah saya pilih, yaitu yang berjudul Dampak Virus Corona. Virus corona ialah virus yang menyerang sistem pernafasan pada manusia. Infeksi virus corona pertama kali menyerang di kota Wuhan, Cina pada akhir bulan Desember 2019. Virus corona ialah wabah yang terjadi di berbagai negara. Hingga sekarang, virus corona juga menyerang Indonesia. Virus corona menyerang pada pernafasan manusia tanpa terkecuali, yaitu lansia, bayi, balita, remaja, anak-anak, ibu hamil, ataupun orang dewasa. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang cukup berat, hingga kematian. Gejala-gejala pada virus corona seperti penyakit ringan biasa, seperti flu, batuk kering, demam, pilek, sakit tenggorokan, hingga sakit kepala. Penderita juga dapat merasakan gejala yang berat dan juga merasakan gejala yang menghilang. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, yaitu PSBB, untuk menekankan penyebaran virus infeksi ini. Infeksi coronavirus disebut oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, seperti pertama, percikan air liur mengidap, bersin ataupun batuk. Yang kedua, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. 3. Menyentuh mata, hidung, ataupun mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Yang keempat, tinja atau feses, namun jarang terjadi. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab Severe Acute Respiration Syndrome (SARS) dan virus penyebab Mid-East Respiration Syndrome atau MERS. Meskipun disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Gejala coronavirus bervariasi, mulai dari flu hingga gangguan pernafasan berat, mempunyai pneumonia. Gejala corona yang umum dialami mereka yang mengalami infeksi coronavirus adalah yang pertama, demam tinggi serta menggigil, yang kedua, batuk kering, yang ketiga, pilek, yang keempat, hidung berair dan bersin-bersin, yang kelima, nyeri tenggorokan, yang keenam, sesak nafas. Salah satu pandemi corona bagi pendidikan di Indonesia adalah semua institut pendidikan terpaksa meniadakan pembelajaran langsung. Tak hanya di Indonesia saja, hal ini juga berdampak terhadap institut pendidikan di berbagai negara. Bahkan terdapat beberapa negara yang sudah lebih dulu memperlakukan sistem ini. Meskipun begitu, selalu terdapat dua sisi dari setiap cerita dan kejadian. Dampak negatif dan positif yang disebabkan oleh pandemi corona terhadap dunia pendidikan baik di Indonesia maupun mancanegara. Beberapa sekolah ataupun kampus ditutup. Juga sekarang pendidikan tanpa ada pembelajaran tatap muka secara langsung, melainkan secara daring. Namun, ada pula beberapa sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka, akan tetapi tidak semua siswa atau siswi dapat melakukan secara bersamaan. Walaupun tidak masuk secara bersamaan, akan tetapi siswa atau siswi juga harus memenuhi beberapa syarat ketentuan, seperti mencuci tangan dengan benar atau menggunakan hand sanitizer, memakai masker, menjaga jarak atau physical distancing, menjaga daya tahan tubuh dengan minum vitamin C. Dampak virus corona yang negatif di dunia pendidikan. Yang pertama, tidak ada pembelajaran di ruang kelas. Kedua, proses pembelajaran terasa lebih berat. Yang ketiga, meningkatkan resiko berbahaya. Dampak positif virus corona di dunia pendidikan. Yang pertama, memicu percepatan transformasi pendidikan. Dua, banyak munculnya aplikasi belajar online.
3. Banyak kursus online gratis. 4. Muncul kreativitas tanpa batas. 5. Kolaborasi orang tua dengan guru. Keenam, penerapan ilmu di tengah keluarga. Namun, dengan adanya wabah ini ataupun virus corona memiliki dampak positif bagi kita sendiri. Dengan adanya penerapan lockdown, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah, memiliki waktu bersama keluarga yang lebih banyak, dan selalu berbuat kebaikan. Adanya kasus ini sampai detik ini juga pun belum berakhir. Kita harus banyak-banyak berdoa supaya wabah ini segera selesai dan tidak semua bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan, jangan lupa olahraga walaupun sedang di rumah, selalu makan makanan yang bergizi, dikarenakan pola hidup sehat dimulai dari kita sendiri, dan selalu berdoa untuk para tenaga medis agar diperlindungan untuk mengatasi kasus ini, karena saat ini merekalah pahlawan di era pandemi. Daftar pustaka dari www.alodokter, www.holodoc, www.klikdokter, Glitscom, dan Suteki. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.